Ini namanya lipas dulu. Kaparti. Ini kaparti. Ini kaparti dengan siplut. Nah, dengan siplutnya Anda akan lebih mudah untuk memasang T ke dalam tabung inserter ya. Jendelanya gimana? Sorry. Saya tidak demo dari awal dari pemeriksaan fisik karena pemeriksaan fisik Anda sudah dapatkan di KDM. Nah, kalau Anda nanti melakukan layanan kontrasepsi, tentunya Anda akan melakukan anamnesis. Sebelum anamnesis, konseling. Nah, namanya dari konseling seperti apa yang ada di video ya. Kemudian setelah konseling Anda akan melakukan informed consent. Setelah informed consent Anda akan melakukan pemeriksaan fisik. Tentunya pemeriksaan fisik yang Anda cari adalah ada nggak kontraindikasi dari pemasangan alat kontrasepsi dalam rahim. Kalau ada temukan kontrasepsi adanya kontraindikasi, jangan dilakukan pemasangan. Nah, setelah itu Anda juga melakukan pemeriksaan palpasi. Kita mencari apakah ada tumor atau tidak. Setelah itu baru kita akan melakukan pemeriksaan in speculo. Dari in speculo dulu, setelah in speculo Anda melakukan pemeriksaan bimanual. Setelah bimanual baru Anda akan melakukan mengukur panjang dari rahim. Setelah itu kalau panjang rahimnya lebih dari 5 cm baru boleh dilakukan pemasangan akademik. Nah, kita mulai dari pemeriksaan fisiknya sudah selesai. Secara umum Anda tidak melihat konjungtivanya tidak pucat, kemudian kukunya tidak pucat, kondisinya ibu tidak dalam kondisi anemia. Di perut juga Anda lakukan palpasi, ternyata tidak ada pembesaran dan baik itu karena kelainan maupun karena kehamilan, tidak ada pembesaran di perut. Nah, setelah Anda melakukan palpasi, kita melakukan pemeriksaan in speculo. Nah, tentunya informed consent sudah dilakukan karena Anda teori konseling sudah ada tersendiri. Kita siapkan alat-alatnya. Nah, alat-alat untuk kita pasang Anda akan menyiapkan. Sebelumnya Ibu sudah disuruh cebok sebelum Anda melakukan pemeriksaan fisik. Nah, posisinya jangan posisi begini nanti ya, posisinya tentunya litotomi. Tidak posisi berbulu seperti ini, nanti dimajuin aja nanti. Ini posisinya litotomi. Ada tempat tidur untuk menyanggah kaki. Nah, alat-alat yang perlu Anda siapkan di sini. Ini ada spekulum 2. Kenapa spekulumnya 2? Karena Anda nanti akan melakukan pemeriksaan in speculo 1. Kemudian Anda akan melakukan pemasangan. Apabila Anda mempunyai spekulum cuma 1, setelah pemeriksaan in speculo Anda taruh di atas. Ini taruhnya di atas ya. Jangan Anda menaruhnya di bawah nanti. Nah, kalau memang nantinya ini sudah ini mau dipakai lagi, taruhnya di sini. Kalau tidak, kalau Anda mau pakai dempok. Sehingga alat yang dipakai alat ini nggak mau dipakai lagi, bisa ditaruh di dempok ya. Tapi kalau mau dipakai, taruh di atas tutupnya. Kemudian ini ada namanya ini tampon tang untuk membersihkan ini. Ini namanya tenaculum untuk menjepit ponsio. Anda jepit ponsionya untuk meluruskan uterus karena uterus itu bisa posisinya antefleksi maupun retropleksi. Kemudian ini namanya sonde uterus untuk mengukur panjang dari rahim. Kemudian ini gunting benang.
Ini sebenarnya bisa ditaruh di luar ya. Anda bisa urutkan naruh yang paling terakhir dipakai, bisa taruh di lebih awal, kemudian Anda pasang taruh tenakulum. Setelah tenakulum baru nanti sonde harusnya penggunaannya, tapi karena sondenya panjang nggak mungkin ditaruh di bawahnya tenakulum, terus ini lebih di atas. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan, ini sih bukan duduk ya, ini bentuk panggung ini ditaruh di atas, kemudian harusnya ada dua ya, tapi ini sudah dibagi telak. Kemudian nanti dinyalakan lampunya. Ini sudah disiapkan Bu. Sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam dan memeriksa kondisi dari alat genitalianya Ibu ini. Ini kok rekam untuk sana. Lagi sih. Ini Anda harusnya menggunakan sarung tangannya, sarung tangan steril ya. Kan ada videonya. Video yang kemarin saya punya kan lebih jelas. Apa? Tapi nggak apa-apa direkam. Nggak, Bu? Hah? Nggak apa-apa direkam. Nggak apa-apa. Kalau sudah menggunakan sarung tangan, nanti mengambil sesuatu gunakan tangan yang tidak akan menyentuh pasien ya. Ibu, saya akan bersihkan dulu jalan lahirnya dan saya akan periksa. Anda lihat dulu pulpanya. Pulpanya ada gejala dari infeksi menular seksual tidak? Anda lihat apakah ada kondiloma, apakah ada luka spilis di sini. Kemudian apakah ada pembengkakan kelenjar Bartholin, kemudian kelenjar Skene, itu Anda lihat ya. Kemudian Anda juga lihat apakah ibunya keputihan atau tidak, mengalami perdarahan atau tidak. Setelah itu Anda bersihkan. Ibu, saya bersihkan ya Bu ya. Ibu, sekarang saya masukkan alat ya Bu ya. Tolong tarik nafas Bu. Tarik nafasnya nggih. Lepas, Bu. Nah, kalau Anda hanya sekedar melihat porsionya saja, Anda lihat porsionya, mungkin tidak perlu dikunci, lihat kondisi porsionya, apakah ada kelainan atau tidak, kemudian Anda lihat warna porsionya kebiruan atau tidak. Terus apakah ada erosi atau tidak. Kalau ibunya ada erosi, kemungkinan terus belum pernah di pap smear, Anda lakukan pengambilan pap smear ya. Setelah mengambil bahan untuk pap smear, baru Anda lakukan pemeriksaan HIPA, baru dioleskan dengan asam asetat. Ternyata kondisinya normal. Ini cara mengeluarkan, ditarik dulu, baru terus diputar, kemudian dikembalikan posisinya. Ibu, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan dalam nggih Bu nggih, untuk mengetahui apakah ada infeksi atau tidak. Ditekan komisura posteriornya. Nah, kalau memang agak tertutup bisa dibuka. Nah, tangannya ada di pundus.
kemudian Anda raba apakah porsinya lunak atau tidak. Anda cari yang tadi pada saat Anda inspikulo juga melihat tanda-tanda kehamilan ya, apakah ada tanda Chadwick atau tidak. Nah, kemudian ini Anda akan mencari apakah ada massa di kapum Douglas, kemudian Anda goyangkan apakah ada nyeri goyang atau tidak untuk menentukan adanya infeksi atau tidak. Setelah itu Anda juga menentukan arah dari porsium. Nah, arah dari rahim apakah antepleksi maupun retropleksi. Nah, apabila tangan ini bertemu, ini kemungkinan dia mengalami posisinya retropleksi. Apabila di luar dengan di dalam ini tidak bertemu, itu artinya antepleksi. Nah, kalau semuanya sudah normal, Anda sampaikan, Ibu sudah normal. Sekarang saya ukur dulu panjang rahimnya. Bila memenuhi persyaratan, baru nanti bisa dilakukan pemasangan. Tunggu sebentar, Bung Ge. Ini dicuci dulu, kemudian dimasukkan ke tong sampah. Setelah itu kita melakukan pra pemasangan. Di pra pemasangan kita menyiapkan betadine. Kok gini betadine langsung? Tarik aja kayaknya, Bu. Ini kita tuangkan ya. Ini pra pemasangan, ini langkahnya. Ingat menggunakan ngecek obat tentunya sama alat juga ini ya, alat steril. Kita lihat tanggal expirednya ya. Ini dipasang lengannya. Cara memasang didorong, setelah didorong kemudian ini ditarik, masukkan kedua lengannya. Setelah masuk kedua lengan, ini dikeluarkan. Nah, sudah selesai. Gitu. Kalau Anda ujian, biasanya kalahnya Anda memasukkan lengan lama sekali. Ini sudah siap, kita gunakan sarung tangan kembali. Ibu, saya akan pasang lagi ya Bu ya alat. Nah, tarik nafas lagi Bu. Kalau memang ada keputihan bisa dibersihkan. Kemudian dioleskan antiseptik untuk memberikan tanda. Kalau kesulitan bisa ditaruh di bengkok. Setelah itu dipasang tenakulum. Anda sudah lihat nggak ininya? Modul yang saya kasih. Pasang tenakulum, kemudian kita lakukan, tadi anggap ante ya. Nah, kita masukkan ini tanpa menyentuh kiri kanan ya, no touch teknik. Tarik nafasnya Bu.
Nanti kalau ada tahanan, tolong dikasih tahu ya. Nah, sudah terasa ada tahanan, kemudian dilepas. Kita lihat di sini umpamanya 7 cm, di sini ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya ya terpaksa diukur. Di sini ada angkanya nih. Ada. Nih, ada angkanya nih, tapi nggak terlalu jelas. Enggak terlalu kecil Ya, ya. ini anggaplah 7 cm ya. Nah, kalau 7 cm sekarang kita siapkan. Nah, yang tangan ini jangan menyentuh yang di luar ya. Nah, kita ukur sekarang. Caranya Anda mengatur dengan menekan leher biru ini, apa namanya, cincin biru. Caranya ini ditekan, dipegang, kemudian Anda tinggal ngatur. Ini mau dimajukan atau dimundurkan. Nah, kita maunya 7 cm. Kita tinggal tekan, ini ditarik. Sehingga pas nanti di 7 cm. Oh, berarti kayak tombol deh benar. Nggak tarik tombol, ini dipegang, ini kan geser dia. Setelah itu ini buka semua. Ini karena Anda mau pakai untuk latihan, nanti saya nggak buka semua ya. Ini buka semua, tinggal diangkat. Ini tinggal ngangkat aja. Nah, kemudian ini dimasukkan sama sampai cincin biru menyentuh porsio. Setelah itu ini ditarik gentle ya untuk meluruskan. Setelah itu dipegang pendorongnya, ini yang ditarik. Pendorongnya ditarik, kemudian ini dilepas. Setelah itu ini ditarik kembali, kemudian didorong cincin biru ini agar menyentuh. Nah, setelah menyentuh, kemudian ini dilepaskan. Coba dibuka tuh, mau nggak dia? Ini karena lubang dia lepas, lewat dia. Karena gininya, ini dilepas. Setelah dilepas, kemudian ini ditarik. Ini perforasi dia nih. Karena ukurannya berarti nggak 7 cm. Kemudian ditarik, kita gunting benangnya dengan cara ini dimiringkan, dibawa ke atas, kemudian ini dipotong, diangkat nanti ininya pendek, diangkat tidak. Ini dipotong. Setelah itu dikeluarkan. Ini nanti ujiannya pasti Anda akan dapat ujian seperti ini. Nggak nyampe 10 menit kalau Anda terampil dan hafal. Ini bisa dikasih betadine, bisa enggak. Kalau dia mengalami perdarahan, ini di dep. Bekas tenakulumnya di dep selama kurang lebih 30 sampai 60 detik. Nah, setelah itu sudah dilepas. Ini dibuang. Kemudian dilepas. Ditarik, kemudian dikembalikan posisinya. Nah, apabila benangnya kepanjangan, ini Anda bisa taruh di bawah fornik posterior. Setelah itu dibersihkan. Nah, udah selesai. Ibu sudah terpasang ya, Bu ya. Nah, kalau melepas tinggal narik benangnya aja nanti. Tinggal Anda pasang spekulum. Kalau Anda narik benang gini, tinggal pasang spekulum kalau ngelepas. Kemudian tinggal Anda menarik benangnya. Berarti ini lentur, Bu ya? Apanya? Ini udah lentur dia. Lentur, coba Anda lihat sekarang. Iya. Di video di situ. Ini ditarik. Oh iya ya. Ini akan. Nah, kenapa dimiringkan? Kalau dimiringkan ini akan lurus dia. Potongannya lurus. Dia tidak antara yang kanan sama yang kiri ini sama panjang dia. Nah, ini kan sama panjang. Nah, kalau Anda potongnya tidak dibawa ke atas, dipotong ini nanti ada yang panjang, ada yang pendek. Oh, berarti pas motong ke atasin gitu, Bu. Dimiringin dia. Tadi kan saya buatin ke situ. Oh. Nah, ini sudah pemasangan sudah selesai, tinggal pelepasan juga sudah selesai. Berapa menit?